Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Bu pembukaannya. Selamat MPL 2020. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, mengikuti sesi sampai habis, sampai hari terakhir nanti, insya Allah tanggal 26 Oktober ya Mbak Fafa. Oke, terima kasih Bu Yanti yang tadi sudah menjadi moderatornya Bang Atu Bagus. Keren sekali saya mengikuti dari awal. Semoga nanti saya dibagi filenya sama Bang Atu ini. Berharap sekali. Oke, sesi kali ini kita akan belajar juga mengenai konsep dan praktik menulis. Submaterinya adalah menulis kreatif, yaitu feature writing. Hari ini narasumbernya adalah Mbak Nia Kiena atau Dwi Isnani Kurniawati. Nah, ini nanti kegiatannya selama 30 menit ke depan, Mbak Nia akan memaparkan materi, kemudian 30 menit berikutnya dilaksanakan praktik menulis yang dipandu oleh narasumber. Setelah itu, 20 menit berikutnya adalah tanggapan dan diskusi terbuka, dan 5 menit terakhir adalah penutupan dari narasumber. Nah, apa saja nanti yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengenal tentang menulis kreatif atau creative writing. Kemudian, apa sih feature writing itu? Yang ketiga, apa bedanya feature writing dan tulisan non-fiksi yang lain? Kemudian yang keempat adalah bagaimana menggunakan data dan informasi untuk menulis feature. Oke, untuk pemateri Mbak Nia Kian sudah bergabung ya? Baru. Oke, di tengah kita sudah hadir Mbak Nia atau Ibu Dwi Isnaini Kurniawati, lebih beken dengan sebutan Nia Kiena, penulis novel Kutu Seru dan beberapa novel yang lain. Alhamdulillah Kutu Seru sudah keliling Indonesia ya, bahkan sampai ke Jepang kabarnya. Keren. Nah, untuk itu akan tepat sekali jika Mbak Nia sore ini memberi paparan tentang menulis kreatif, terutama future writing. Oke, kepada Mbak Dwi Isnaini, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Monggo Mbak Nia. Terima kasih Mbak Wiwit. Masya Allah, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi ada kendala yang lumayan hebat di sini untuk internetnya, sinyalnya sempat down. Kemudian tidak tahu ini ada beberapa kendala. Tapi mudah-mudahan tetap semangat semuanya ya. Oke, hari ini saya akan memaparkan materi. Sebentar, saya izin break sebentar ya, sambil akan saya share screen. Ada azan. Sudah kelihatan? Sampun. Oke. Baik, akan saya mulai. Nah, sebelum masuk pada feature writing, kita akan mengenal dulu apa sih creative writing, ya. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang apa sih menulis kreatif itu, kemudian feature writing. Yang ketiga, perbedaan antara feature dan non-fiksi yang lain. Dan yang terakhir, ada bagaimana sih caranya kita memilih dan memilah data dan informasi menjadi sebuah tulisan. Oke, baik. Yang pertama, creative writing, mengenalnya dengan menulis kreatif. Sebenarnya ini sangat sederhana dan simple bagi yang rata-rata sudah pernah menulis. Nah, bedanya dengan academic writing, kemudian yang penulisan lainnya bisa dibaca di sini. Nah, menulis kreatif itu menulis di luar kelompok penulisan formal, misalkan berita, artikel, kemudian ada juga skripsi dan lain sebagainya yang bersifat akademis, yang menuntut aturan gaya dengan menggunakan bahasa formal. Sedangkan dalam creative writing, lebih menekankan pada sisi narasi, kemudian mengembangkan karakter, opini, dan memakai gaya bahasa yang non-formal, yaitu bahasa kreatif. Nah, kemudian yang termasuk dalam lingkup creative writing antara lain, nah, ada novel, novelet, cerpen, cermin, dan lain sebagainya, tapi di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam, kita cukup untuk mengenal saja. Ini untuk memberikan pemahaman yang lebih apa sih sebenarnya perbedaan antara creative writing dibandingkan dengan academic writing dan lain sebagainya. Nah, dibagi menjadi dua, ada yang fiksi dan non-fiksi.
tadi yang saya sebutkan novel dan novelet, kemudian ada naskah drama, screenwriting, baik skenario film, kemudian skenario sinetron dan skenario lainnya, puisi, dongeng, fabel, termasuk dalam fiksi. Kemudian yang non-fiksi ada laporan perjalanan, biografi, esai, kemudian memoir, dan feature. Jadi feature yang akan kita bahas kali ini memang masuk dalam creative writing. Oke, sepenggal itu wawasan tentang creative writing. Nah, kita masuk pada pembahasan feature writing. Kalau tadi ada penggambaran sederhana tentang creative writing, nah kita akan membahasnya lebih mendalam lagi tentang feature writing dan nanti akan kita masuk pada praktek ya. Oke, feature writing sebenarnya tulisan yang hampir mirip dengan karya kreatif lainnya, di mana tulisan ini sangat khas, memang di luar berita utama dan sifatnya menghibur, mendidik, memberikan informasi tentang situasi ataupun keadaan, peristiwa, dan tetap sesuai fakta dengan menggunakan gaya penulisan sastra dan tak terikat waktu. Bedanya dengan yang fiksi tadi, misalkan kayak cerpen, novel, biasanya memang mengandung fakta, hanya ada banyak hal-hal yang fiktif yang dimasukkan untuk menyuguhkan tulisan yang lebih indah dan enak untuk dibaca, kemudian termasuk isinya juga. Nah, dalam menulis feature, bisa bersifat subjektif, di mana penulis itu memang memungkinkan untuk menyuguhkan cerita dengan memasukkan emosi pribadi, kemudian pikiran-pikirannya, termasuk memakai sudut pandang yang berbeda dengan berita. Kalau dalam feature writing kita bisa menggunakan point of view 2, saya, aku, atau kami. Apa bedanya dengan point of view yang ketiga? Nah, kalau kita memakai point of view ketiga memang akan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Nah, kalau dalam feature, kenapa memang rata-rata memakai aku atau saya? Karena kita berusaha untuk memberikan emosi, kemudian bagaimana caranya kita itu nantinya menggugah hati para pembaca. Jadi disinilah feature itu mengandung unsur human interest, menekankan pada fakta yang bisa menggugah emosi. Emosi itu sebenarnya bukan hanya yang membuat menangis ya, bisa juga membuat orang itu menjadi bersimpati, bahkan mereka bisa terbahak. Jadi kesatuan emosi yang beragam. Feature tidak menekankan pada aktualitas, namun dengan feature berita itu yang tidak menarik bisa dibuat semenarik mungkin dan sampai kapanpun bisa menjadi sesuatu yang enak untuk dibaca, untuk dinikmati dan akan tetap menarik bahkan aktual. Kemudian ada beberapa jenis feature. Sebenarnya semua aspek kehidupan itu bisa dieksplorasi ya, dari wisata, kemudian pertanian, dan semuanya bisa dieksplorasi. Nah, ini ada beberapa yang saya sebutkan, ada feature perjalanan, human interest, feature sidebar. Kalau perjalanan biasanya kita melakukan sebuah perjalanan atau kegiatan, entah itu dalam negeri maupun luar negeri. Setelah itu kita membuat sebuah tulisan, nah itu bisa masuk dalam feature perjalanan. Kemudian human interest, karena memang mengandung semua hal yang bisa menarik perhatian para pembaca nantinya, entah itu membuat sedih, gembira, kemudian jengkel juga bisa. Kemudian sidebar ini feature yang biasanya sandingannya berita utama atau breaking news yang sedang aktual atau sedang trending. Ada feature biografi, kemudian promosi, feature sejarah, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan saya share juga PDF-nya untuk bisa dibaca lebih detail lagi. Ini kita akan fokus pada perjalanan dan human interest nanti ya. Oke, tadi sudah saya sebutkan kalau human interest itu memang langsung menyentuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan, simpati, dan perasaan-perasaan lainnya. Contohnya misalkan pada masa pandemi seperti ini, kalau yang menjadi berita utama adalah COVID-19, nah yang bisa kita angkat menjadi feature
adalah kisah seorang guru di masa pandemi, atau mungkin juga orang tua juga bisa, kemudian nakes dari dokter, kemudian perawat, dan lain sebagainya. Ada feature perjalanan, tadi sudah, sidebar, kemudian feature pribadi, dan feature sejarah. Nah, yang barusan hangat ya, yang sudah pernah terjadi di masa lalu bisa kita angkat dan tetap menjadi hangat hingga pada masa yang sekarang. Feature sejarah, misalnya mengangkat G30 SPKI. Ada lagi di sini, tapi saya lewatkan aja ya. Kita fokus pada yang selanjutnya. Perbedaan feature dan non-fiksi lainnya. Beberapa orang mungkin masih bingung ya, apa sih perbedaannya mungkin dengan opini, berita, artikel. Nah, bedanya kalau berita utama itu akan mengangkat peristiwa-peristiwa yang aktual yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Berita langsung, bahasanya formal, kemudian padat sekali isinya, dan bertahan hanya dalam waktu tertentu, bisa jadi 24 jam atau hanya beberapa hari, atau juga beberapa saat saja. Kemudian unsur yang paling mendominasi antara lain what dan who. Nah, kita sudah belajar ya tentang W dan H itu, yang why, kemudian who, kemudian how, bagaimana. Apa sih yang terjadi? Nah, berita lebih didominasi seperti itu. Kemudian kalau feature, kita mengupas sisi lain dari berita yang sedang trending. Di sini kita mengangkat dengan sudut pandang yang berbeda. Ini akan menjadi kunci feature itu sendiri nantinya. Ya, nanti akan saya bahas setelah ini. Kemudian daripada berita bisa lebih panjang atau bisa juga sesuai dengan ruang yang diberikan oleh surat kabar atau media massa. Jadi bisa beragam juga. Kemudian bahasanya memang sangat berbeda dengan berita yang tadi memakai bahasa yang padat dan formal. Kalau feature memakai bahasa yang nyastra dan kreatif. Kekuatannya lebih pada penyajian dan sudut pandang. Nah, sudut pandang itu bisa dari segi yang tadi sudut pandang penulisannya, aku, kemudian kami, bisa, dan juga sudut pandang yang berbeda. Ada banyak hal yang bisa jadi terlewatkan oleh media massa atau orang. Nah, dalam feature bisa kita kupas lebih mendalam lagi. Itu mengapa feature biasanya juga disebut dengan depth news. Unsur yang paling mendominasi itu why dan how. Bagaimana itu semua bisa terjadi dan kenapa seperti itu. Artikel berisi fakta, kemudian ada data, dan ada analisa dari penulis dengan menggabungkan beberapa hal, beberapa kejadian yang tengah terjadi pada saat itu, kemudian penulis memberikan opini. Opini sendiri berisi gagasan atau pandangan dari penulis. Oke, akan saya berikan contoh di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kejadian yang saya ambil dari beberapa tahun yang lalu. Memang saya sengaja karena saya rasa beberapa saat yang lalu tsunami juga menjadi berita juga ya. Oke, yang menjadi berita dalam peristiwa di sini, tsunami di Jepang. What happened? Apa sih yang terjadi? Kemudian yang menjadi artikel di sini adalah mengumpulkan data. Misalkan pada saat itu juga terjadi. Ini mohon maaf, dalam memotong sebentar. Tolong slide-nya di ini, diperbesar. Oh, dibesarkan ya? Iya, lupa. Bentar. Oke, sudah ya? Yes. Terima kasih, Mbak. Oke, dari mana tadi? Ini ya, oke, saya ulangi lagi. Nah, ada berita utama tsunami Jepang. Kemudian yang menjadi artikel tadi sudah ya saya sebutkan, tapi saya ulangi lagi. Nah, jika kita mau membuat sebuah artikel dari kejadian pada saat itu, kita bisa mengambil dari sisi misalkan mengaitkan mega tsunami dengan supermoon yang terjadi pada saat itu.
Kemudian yang menjadi opini di sini adalah menuliskan pendapat pribadi tentang tsunami, maaf ada typo, kemudian usulan untuk pencegahan korban jiwa untuk di kemudian hari, dan bagaimana caranya, misalkan memberikan pendapat dengan membangun seawall lebih tebal dan tinggi. Lalu kita masuk pada inti adalah feature. Feature yang seperti apa yang bisa kita angkat dari berita utama tsunami Jepang. Kita bisa mengupas sisi lain, misalkan kejadian para pemadam kebakaran yang justru menjadi korban jiwa saat melakukan penyelamatan. Kita bisa mengupas tuntas di situ, misalkan ada seorang pemadam kebakaran di situ tengah melintasi kota untuk menyiarkan masyarakat untuk tidak mendekat ke pantai. Ternyata ketika masyarakat justru sudah naik ke bukit, pemadam kebakaran justru tersapu oleh tsunami. Nah, ini kalau kita angkat, pasti bisa akan memberikan sentuhan human interest pada pembaca. Bisa juga ribuan siswa Kamesi bagaimana sih kok bisa berhasil selamat dalam tsunami tersebut, kemudian mengangkat apa itu Tendenko, bagaimana sih Jepang mengolah debris atau sampah-sampah dari tsunami itu yang luar biasa kalau kita lihat. Nah, mungkin orang yang dari jauh hanya bisa melihat, oh seperti itu kotornya, tapi dengan feature kita menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan mencari data-data, riset, dan kita olah hingga orang akan melihat sisi yang berbeda dari kejadian itu. Bisa juga dari misalkan penyiar pengamanan bencana yang saat itu juga sama-sama menjadi korban. Bagaimana sih terjadi, siapa saja yang justru akhirnya bertahan untuk menyiarkan kejadian supaya masyarakat selamat, tetapi justru mengorbankan dirinya. Baik, mudah-mudahan contoh sederhana ini bisa memberikan kejelasan perbedaan antara feature dengan berita, artikel, opini, ataupun tulisan non-fiksi lainnya. Sekarang bagaimana kita mengolah data dan informasi untuk menulis feature. Rata-rata menulis memang bergantung pada sudut pandang penulis itu sendiri, wawasan, kemudian intelektual, keterampilannya dalam mengolah kata, termasuk karakter penulisnya. Karakternya biasanya ada yang piawai mengolah, ada juga yang masih dia terbawa dan susah untuk mengendalikan, dalam arti mengendalikan suasana hatinya, kemudian bagaimana akhirnya kepribadiannya bisa menciptakan tulisan yang sebaik-baiknya. Oke, tapi ini bisa kita antisipasi dengan keteguhan kita untuk memulai menulis, dari mulai step-step yang awal hingga nanti kita benar-benar menuntaskan tulisan kita. Awal dari menulis, kita memang harus banyak membaca apapun, membaca alam, artikel, termasuk membaca data, membaca informasi yang sudah kita dapat. Termasuk mengumpulkan kiranya nanti ada data-data yang memang kita butuhkan untuk bahan tulisan kita. Setelah kita mendapatkan data dan informasi itu, yang kita lakukan antara lain, kita menentukan tema dahulu ya. Kita mengambil tema apa. Misalkan dari kesatuan kejadian tadi, kita mengambil sudut pandangnya apa, tema apa, mengambil dari kejadian yang apa. Oke, itu akan menjadi bahan baku kita untuk membuat sebuah feature. Misalkan dengan bertanya, apakah yang akan tulis ini nantinya menjadi aktual atau menjadi perhatian masyarakat? Apakah sedang trending? Kemudian tokohnya siapa? Karena tokoh itu biasanya akan menjadi muatan juga ketika kita menulis sesuatu. Tokoh ini sedang menjadi pusat perhatian atau sedang tenggelam. Seberapa besar dampaknya untuk pembaca itu sendiri? Apakah tulisan kita cukup memberikan informasi, cukup menghibur, membuat tertawa, terkesima, atau nanti menyentuh hati para pembaca? Seberapa dekat dengan pembaca? Misalkan kita mau membuat tulisan, tapi kalau kita mau
menulis asal, kita akan kesulitan karena akan lebih baik jika kita tentukan dengan menentukan tulisan kita akan kita bidik pada usia berapa. Usia muda, remaja, atau usia dewasa. Nah, maka tulisan kita akan menjadi berbeda apa yang pas untuk disajikan. Pilihlah yang unik. Misalkan yang terlewat oleh pembahasan publik atau bahkan belum pernah dibahas dalam media massa. Ini akan menjadi unik dan berbeda. Atau fokus pada cerita yang menggugah atau bahkan yang kontroversial. Terkait dengan yang nomor 1 tadi, tokoh atau yang sedang trending, feature sebenarnya tidak selamanya terkait dengan berita yang sedang trending atau yang sedang aktual, sedang menjadi perhatian. Karena dengan feature, apa yang barangkali terlewatkan atau hal yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita mengolahnya dengan sudut pandang yang berbeda dan dengan bahasa yang kreatif. Nah, setelah kita memilah dan memilih dari data, kita sudah menentukan tema, kita mulai percantik eksplorasi. Bagaimana dan siapa. Yang kita lihat di sini timeline atau langkah-langkah. Dari tema yang sudah kita pilih, kita bisa mulai menentukan judul. Judul, kita bisa membuat yang menggugah. Bagaimana kita membuat sebuah judul yang bisa membuat orang penasaran. Penasaran dengan tulisan kita. Kemudian lead. Lead itu pembuka. Kita bisa menggunakan pertanyaan atau deskripsi singkat atau kutipan juga bisa untuk membuat pembuka. Apakah pembuka ini sudah di sebuah paragraf? Nah, biasanya ada di atas paragraf. Kalau dalam cerpen, di atas paragraf pertama. Gambarannya seperti itu. Nah, setelah membuat lead atau pembuka, kita bisa mulai membuat bridge atau paragraf peralihan. Ini akan menghubungkan dengan batang tubuh atau dengan isi inti dari tulisan kita. Bagaimana kita nanti menggabungkan, mengolahnya, sehingga nyambung antara pembuka yang sudah kita buat dengan isi yang kita sampaikan. Yang terakhir, kita tutup dengan penutup bersama dengan tulisan kreatif lainnya, ada ending di sini. Nah, kalau dalam feature writing, kita bisa memasukkan kutipan juga. Atau kita ulang lagi sedikit hal yang kita bahas dalam feature yang kita buat sebagai konklusi atau rangkuman. Ini contoh feature dari seorang penulis yang luar biasa yang hari ini menjadi moderator kita, Mbak Wiwit Kinasih Kusnan. Saya ambil, memang sedang hangat beberapa hari yang lalu, beritanya KBM dihapus dari Facebook. Nah, yang diambil di sini temanya KBM dihapus dari Facebook. Nih, bisa kita amati untuk judulnya. KBM dihapus dan pelapornya tertawa bahagia. Jangan salah, KBM itu ibarat sarang lebah. Kita sudah dibuat menjadi penasaran. Oh iya, untuk judul sebenarnya tidak ada keterikatan, itu pendek atau menjadi panjang. Asalkan yang tadi kita buat aja, judul itu menjadi pemikat para calon pembaca untuk membaca tulisan kita. Untuk lead-nya, memasukkan lead deskripsi di sini, ini contohnya seperti ini. Jadi mendeskripsikan kejadian penulis pada saat itu. Nah, dari lead itu kemudian digabungkan. Nah, masuk. Bridge-nya, ini yang akan menjadi jembatan dari lead yang sudah dibuat masuk pada inti. Contoh di sini adalah intinya, nanti bisa dibaca lebih lengkap di toko populer di sini ya. Oke. Nah,
tentang KBM, kemudian kejadian yang terjadi, termasuk isi yang digambarkan oleh penulis adalah bagaimana gambaran sebenarnya KBM yang seharusnya tidak dihapus dari Facebook. Endingnya, nah, ada kata-kata di sini juga yang disematkan, boleh seperti itu, ya. Baik, apakah ini sudah cukup? Mungkin Mbak Wit? Iya Mbak Halo? Nia, waktu panjenengan Masih ada waktu kah? masih ada waktu untuk pemaparan materi sebenarnya masih kurang lebih 8 menit lagi, tetapi kalau misalnya pemaparan materi selesai kemudian dilanjutkan praktik menulis, monggo disilahkan. Oke, kalau begitu saya tambahkan sedikit untuk tambahan ya sebelum kita praktek untuk menulis. Kalau dalam cerpen, kemudian tulisan kreatif lainnya, kita bisa memasukkan setting, itu bisa. Dalam feature sama, kita juga bisa menggambarkan settingnya, kejadian itu seperti apa. Kita gambarkan sedemikian rupa supaya pembaca juga bisa ikut merasakan kejadian. Karena kita juga mengusung human interest itu tadi ya. Termasuk plotnya. Kalau dalam cerpen, kalau konflik, kemudian problem solvingnya harus ada. Dalam feature, kita juga bisa mengurutkan kejadian-kejadian seperti halnya dalam cerpen itu. Oke. Thank you. Akan saya share di mana ini Mbak Wit ya? Atau bisa share di sini, bisa di sini aja ya untuk linknya ke Google Form. Sebentar. Jadi praktek menulisnya melalui link Google Form begitu Mbak Nia? Baik, ya. Jadi akan saya share link, kita akan praktek menulis, feature writing. Nah, tapi jangan khawatir karena saya akan satu persatu supaya nanti bisa menulis bersama-sama sampai selesai ya. Oke, sebentar. Saya keluarkan dulu. Atau Mbak Wit bisa minta tolong share linknya tadi? Sebentar. Nah itu sudah Mas Ajis yang... Sudah ya? Oke, ya. Terima kasih. Sebentar. Sudah ya? Oke. Sambil dibuka. Bisa... Sudah masuk semua? Di sini saya sajikan beberapa kolom, dari kolom judul, kemudian ada kolom sesuai dengan langkah-langkah kita. Jadi supaya tidak kesulitan, kita akan bersama-sama. Bisa dinyalakan suaranya? Barangkali ada yang belum membuka linknya. Atau sudah semuanya? Sudah sepertinya, sudah siap. Sudah ya? Oke, sudah siap? Oke, sekarang jam 3 ya. Baik, 30 menit ke depan kita akan menulis bersama. Oke, selama 5 menit pertama, kita akan menentukan judul dan saya akan menentukan tema supaya tidak kesulitan. Untuk latihan hari ini temanya adalah magang pegiat literasi. Jadi kita bisa mengambil data-data atau sisi lain dari magang literasi yang sudah kita ikuti beberapa hari ini. Siap ya? Bisa dimulai dari sekarang. 10 menit untuk membuat judul, lead, dan bridge.
Jadi kalau ada yang kesulitan untuk menemukan ide, ide itu sebenarnya bisa kita ambil. Nanti tinggal kita mengolahnya saja menjadi tulisan yang menarik. Bisa dari sisi yang paling menarik dalam sesi apa misalkan itu bisa kita angkat. Atau ada sesuatu yang menjengkelkan yang sebenarnya kita orang tidak tahu, tapi melalui feature diangkat dan kita buat pembaca tahu. Nah, kalau ada kendala dalam menulis batang tubuh, kita kekurangan kosakata, kita bisa memunculkan beberapa kata yang paling dekat dengan kejadian pada saat itu. Nah, dari kata-kata itu tadi, kita sambungkan. Makanya disinilah pentingnya tadi kita mendapatkan data-data. Untuk materi hari ini, saya juga akan kirimkan PDF di grup ya. Sudah saya kirim. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu. Bagaimana Mbak Nia? Sudah banyak yang masuk? Ada 1 respon yang sudah selesai. Semangat untuk teman-teman peserta. Wah, terima kasih sudah masuk 2. Wah, ternyata langsung selesai ya. Belum masuk sesi ending, tapi Masya Allah, ternyata semuanya semangat ini. Baik, 5 menit, 6 menit ya. Masih lama. 4 menit. 9 menit ya. 4 menit. Oke. 4 menit. Yang bisa langsung masuk ke ending, boleh langsung disubmit. Terima kasih Mbak Wiwit sudah masuk sama Mbak Woro. Sudah masuk lagi? Mas Aditya Akbar. Wah, ini tulisannya bagus-bagus ini ya. Yang lainnya juga sih luar biasa ini. Terima kasih yang baru masuk juga. Sudah ada 5 respon. Yang sudah selesai sambil menanti waktu boleh menyiapkan apabila masih ada yang kurang jelas ya. Oke, sambil menunggu peserta lain mengirimkan hasilnya, sedikit koreksi tadi ya, ada di PowerPoint-nya mungkin ada typo. Di halaman 6 tadi Mbak Nia menyampaikan bahwa feature itu menggunakan point of view 1 ya. Jadi sudut pandang orang pertama. Di buku tadi, di slide tadi tertulis proof-nya kedua. Oh iya, terima kasih. Saya atau kami harusnya kan proof 1 ya. Oke. Kemudian di halaman 11, tadi di halaman 6 itu, kemudian sekarang di halaman 11, bahwa feature itu adalah how dan why. Tetapi di situ tertulis how dan who. Kalau who
Seharusnya tadi untuk berita ya, what dan who masuk untuk kategori berita, sedangkan feature adalah how dan why, tapi di halaman 11 tertulis how dan who. Mungkin nanti teman-teman peserta supaya tidak bingung bisa. Oke, terima kasih Mbak Wiwit atas koreksinya. Iya, ada beberapa yang saya typo ya. Oke. Baik, sambil menunggu terkait tadi yang what dan who ya. Jadi akan saya jelaskan kembali perbedaan antara feature dengan berita. Mungkin lebih lengkapnya itu seperti ini. Jika pada berita memang unsur what dan who. Jadi jika saya ada salah tipe, saya mohon maaf, bisa direvisi di sini nanti. Nah, untuk feature lebih pada how dan why, ya. How itu lebih pada bagaimana sebuah kejadian. Jadi memang di sini untuk lebih menjelaskan perbedaan dari berita yang memang lebih padat membahas sebuah fakta yang aktual. Bisa jadi who karena tokoh itu misalkan seperti siapa yang kita bahas seperti itu ya. Nah, fakta-faktanya lebih ditonjolkan dan padat sekali. Kalau how dan why, bagaimana, kemudian kenapa, ini nantinya lebih kenapa kok menonjol atau mendominasi, karena memang menggiring pada tulisan feature yang mengangkat pada human interest. Kita akan buat pembaca itu menjadi lebih simpati atau emosional. Barangkali seperti itu Mbak Wit? Lebih ringan tetapi mengena gitu ya, karena human interest Betul, tadi. Ya, feel-nya lebih kuat. ringan, iya, dan tidak berat. Oke, mungkin ini nanti langsung disambung sambil menunggu yang lainnya mengirim. Mungkin Mbak Nia, ini nanti ada review untuk setoran atau langsung dibuka kanal tanya jawab, karena waktu kita nanti sampai berapa menit ini? 15.45, berarti masih kurang sekitar 17 menit ya. 17 menit ya. Baik, boleh langsung dibuka pertanyaan, barangkali ada yang membingungkan atau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oke. Ya. Silakan Mas Aditya Akbar. Oke, monggo di-unmute Mas Aditya Akbar Hakim. Silakan menyampaikan pertanyaan. Mungkin Oke, baik, terima kasih Bu Wiwit. Sudah terdengar ya suaranya? Agak putus-putus. Halo, ya, putus-putus. Halo, oke. Ya. Ya. Bu Wiwit, ya. Tadi. Mas Aditya. Ya, terima kasih Bu Nia, Mbak Nia. Tadi sudah nyoba nulis, ya, cepat saja, spontanitas. Tentu ada kesalahan pada typo atau kekeliruan ejaan dan lain-lain. Terus mungkin ada yang nggak logis, nggak nyambung. Monggo nanti dikoreksi ya. Saya tunggu masukannya. Yang saya tanyakan terkait tadi, coba nanti dipertegas lagi oleh Mbak Nia ya, terkait perbedaan feature dengan berita. Karena tadi agak ketinggalan ya, karena saya pamit ke belakang, tapi tadi ya. Yang saya dengar tadi kan kalau feature itu pada why dan how, sedangkan berita tadi lebih pada, nah ini yang saya tadi ketinggalan. Karena setahu saya di berita itu kan juga ada why, juga how-nya, tapi titik tekannya mungkin di mana. Ini itu saja dulu ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ini dibuka pertanyaan lagi atau langsung dijawab, Mbak? Ya. Ada peserta lain yang ingin bertanya mungkin? Jadi kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Atau mungkin langsung yang menjawab dulu pertanyaan Mas Adit sambil menunggu penanya yang lain. Mungkin sambil menulis ya peserta yang lain ya. Monggo Mbak Nia. Oke. Terima kasih. Ini sebenarnya memang dalam unsur 5W dan H itu ya kita gunakan untuk
semua tulisan, baik itu academic writing, kemudian creative writing, semuanya terpakai. Hanya di sini sebenarnya penyebutan dominasi unsur what sama who adalah itu hanya semacam begini. Jika dalam berita kita tetap menulis memakai how, memakai apa kejadiannya, tapi kita tetap hanya di sini what itu lebih menggambarkan sebenarnya untuk gambaran berita mengangkat tentang apa. Itu saja. Nah, lebih sederhananya seperti itu. Kemudian berita ini mengangkat tentang siapa ini yang dibahas. Tidak sampai membahas yang kejadiannya itu kenapa bisa terjadi, kemudian bagaimana semua itu bisa terjadi. Misalkan what happened, apa yang terjadi, demo mahasiswa, pelakunya mahasiswa, kemudian mungkin demonstrasi siapa lagi. Nah, yang diangkat oleh berita hanya fakta dan peristiwa itu. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat mereka kok bersatu pada akhirnya, kemudian kenapa mereka, kemudian yang lebih komplit lagi yang tidak diangkat dalam berita. Nah, itu kita kupas di sini. Kita lebih mendalami alurnya. Atau misalkan kejadian pesawat. Misalkan ada pesawat meledak gitu ya di suatu tempat. Tapi mudah-mudahan naudzubillah min dzalik kita tidak sebagian darinya ya. Oke. Nah, what happened? Apa yang terjadi? Kejadian pesawat meledak. Kemudian hanya di berita disajikan yang menjadi korban siapa saja. Sudah sampai di situ. Nah, kalau dalam feature kita akan mengangkat misalkan, nah di tempat kejadian TKP atau di bandara ada beberapa orang mereka tertunduk atau mereka sedang menangis atau apa. Nah, kita bidik yang di situ. Bagaimana sih mereka kok bisa sesedih itu? Memang ada keterkaitan apa? Ini siapanya? Kenapa? Atau mungkin ada yang bisa diangkat ini siapanya. Nah, seperti itu. Lebih pada how dan lebih deep, lebih dalam. Begitu Mas Aditya? Atau mungkin belum jelas? Bagaimana Mas Aditya? Bisa dipahami perbedaan antara creative writing pada berita dan feature? Dalam penggunaan 5W1H, difokuskan kalau berita adalah what dan who, subjeknya, tapi untuk feature adalah how dan why, alasannya. Bagaimana Mas Adit? Baik, sudah. Nggih. Sudah Bu Wiwi, terima kasih juga Mbak Nia yang telah memberi jawaban. Oke, terima kasih Mas Aditya. Ada Mbak Fitri dari Kediri. Ada lagi mungkin? Dalam? Mbak Fitri dari Kediri. Ini Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri. Monggo Mbak Fitri. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin tanya ya kepada Bu Nia. Saya sendiri masih kurang familiar Bu di apa namanya dalam nama dari feature sendiri. Nah, karena itu mau tanya biasanya itu feature itu munculnya di mana ya Bu? Itu penggunaannya spesifiknya seperti apa? Karena saya ya masih belum familiar dengan kata-kata itu. Jadi nanti semisal ada teman yang tanya lagi nulis apa, lagi nulis future, terus future apa tuh masa depan. Nah, iya, future. Nanti jadi gimana caranya supaya saya bikin future itu kayak gimana? Sebatas masa depan. Terima kasih. Oke, masa depan yang kita ya. Baik, terima kasih. Langsung dijawab? Ya. Oke, Mbak Fitri. Jadi kalau dalam berita kita kan ada beberapa bagian di situ ya. Ada yang namanya yang kalau kita misalkan gini, Mbak pernah membaca surat kabar, ada yang menjadi berita utama. Nah, itu akan ada tempat tersendiri untuk feature, kemudian ada rubrik-rubrik yang lain juga. Itu ada di jurnalistik juga ada ya. Saya rasa ada bagian-bagiannya. Kemudian untuk yang sastra juga ada sendiri bagiannya di halaman sekian-sekian, dan itu penempatannya juga sudah dibagi untuk berapa kata. Nah, seperti itu. Nah,
Kalau feature ini hampir rata-rata di semua media ada. Bahkan kalau seandainya kita sekarang buka media online, rata-rata malah feature ini sekarang mendominasi karena feature tadi memiliki kelebihan dengan menggunakan bahasa yang lentur, yang tidak kaku. Jadi orang membacanya lebih luas, mulai dari di Jawa Pos, kemudian di Tempo, kemudian di toko populer atau website-website yang menyediakan berita, semuanya ada. Nah, untuk membedakan antara berita dengan feature, tadi sempat saya sebutkan, kalau berita hanya menyuguhkan fakta yang lebih padat, kejadiannya itu apa, kemudian siapa pelakunya. Misalkan pembunuhan juga bisa dan pelakunya siapa, sudah seperti itu. Nah, dengan menggunakan bahasa yang formal. Tetapi kalau untuk feature, bahasanya lebih kreatif, lebih pada bahasa yang luas. Nah, kemudian yang diangkat tidak selalu yang sedang trending, tapi dari sisi yang berbeda tadi. Nah, bagaimana lagi untuk membedakan? Nah, kelihatan sekali dari tulisan, kemudian yang diangkat. Kalau yang diangkat adalah misalkan itu berita yang benar-benar sedang aktual, itu biasanya ya benar-benar ada di depan. Tapi kalau feature, yaitu tadi ada di kolom yang berbeda. Kemudian bahasanya bisa kita amati, bahasanya lentur. Nah, apa saja? Nah, tadi sudah saya share di PDF supaya lebih perjelas lagi kita dalam mengenal feature. Jadi ada feature sejarah, kalau yang kemarin barusan terjadi tengah menjadi perbincangan G30 SPKI. Nah, itu sebenarnya bukan berita utama ketika kita bahas ulang. Hanya saja kenapa kok itu menjadi bisa menjadi trending, ya itulah kelebihannya feature. Apa yang sebenarnya sudah di masa lalu, kemudian kita angkat dengan sudut pandang yang berbeda, kemudian kita ramu dengan kata-kata sehingga bisa menjadi trending kembali di masa yang sekarang. Begitu Mbak Fitri. Nah, ada catatan? Ya, terima kasih banyak. Oke, ada sejarah, kemudian ada promosi juga. Sekarang juga lagi banyak juga yang mempromosikan produknya melalui website-website. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu contoh feature promosi yang bahasanya juga lentur, kreatif, ya. Oke. Oke. Ini Mas Adit lagi atau mau bertanya lagi atau gimana ini Mas Adit? Dari TB Mikro Insta. Halo Mas Adit? Halo? Ya. Tidak, sudah cukup kok, sudah cukup. Mungkin ke penyiap, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana dengan peserta yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Itu tadi salah satu peserta bertanya. Ini tugas untuk ini di kolom Mbak Bit. Ya. Ya. Baik, jika masih ada kendala, saya rasa bisa diberi waktu ya Mbak Wit ya. Ya. Ini nanti hasil teman-teman feature ini direview atau gimana ya? Iya. Saya rasa waktunya sudah terbatas ya. Baik. 5 menit dengan beri penutup kalau begitu. Berarti nanti ada diskon waktu untuk yang laptopnya tadi error ya. Iya. Waktu sampai kapan? Oke. Kalau nanti malam bisa memungkinkan segera dikirimkan, boleh saya tunggu. Nah, kecuali nanti bila ada kendala sinyal atau apa, paling lambat besok pagi, boleh saya tunggu ya. Oke, insya Allah bisa. Kalau nanti misalkan kesulitan, nanti ada kesulitan lebih ke mana ini? Baru sebatas kerangka, belum untuk tulisannya ini, Mbak. Tadi sudah masuk ke isi 2 kali tulis. Tadi masuk ke isi sudah. Iya, tapi ya mati 2 kali. Ini saya pakai HP, jadi ya laptopnya sudah saya tutup. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ini mungkin akan saya jawab dulu ya. Nah, ini mohon maaf, kerangka tapi belum utuh tulisannya Mbak Murni ya. Mbak Murni mungkin bisa muncul sebentar untuk saya tanggapi.
Halo, Mbak Murnia? Nggih, Ibu. Nggih. Bagaimana? Kerangkanya sudah jadi atau bagaimana ini maksudnya? Kan saya sudah mengirim tugasnya. Ya. Saya sudah mengirim tugasnya, Ibu. Jadi mungkin tidak utuh tulisannya itu maksudnya karena kan saya menggunakan HP. Jadi menutup Zoom-nya, kemudian saya buat tulisannya, kemudian saya kirim. Apakah tulisan saya itu juga termasuk tugasnya gitu loh, Bu? Karena kan mungkin yang saya ambil bahwa kita mengambil sudut pandang yang berbeda dari suatu kejadian. Nah, kejadian mungkin di Zoom satu hari ini, saya tadi kan mengangkat. Halo. Halo, apa terdengar? Ya, monggo silahkan dilanjutkan. Oh, putus-putus ya. Oke, saya kan tadi mengambil tema Zoom pertemuan meeting online tidak lagi membosankan gitu. Karena mungkin ya terlihat peserta dari magang literasi ini masih baru. Jadi ini yang baik tentang meeting online yang tidak lagi membosankan gitu ya, Mbak Murni? Iya. Tapi sudah masuk ya ini tadi ya. Termasuk. Sampun. Sampun. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang feature kita mengambil dari sisi berbeda, dari sudut panjenengan sebagai penulis. Apa yang menjadi misalkan menarik, itu bisa kita angkat. Itu juga bisa masuk dalam tulisan feature. Ya. Bahkan ketika kita memandang ada orang laki-laki kok ganteng, wah itu juga bisa. Nah kemudian apa yang kita angkat? Mungkin kita bisa mengambil bagaimana sih perawatannya, kemudian tips-tipsnya seperti apa. Entah kemudian kita bawa menjadi feature, profile, atau tips juga bisa. Oke Ibu, terima kasih. Sampun leres nggih? Ya, untuk sesi dialog terbuka, waktunya sudah habis Mbak Nia. Waktu panjenengan tersisa 3 menit untuk menyampaikan penutup untuk materi sore hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang sudah masuk. Sekali lagi saya mohon maaf atas tadi keterlambatannya karena ada kendala di internet dan lain sebagainya. Dan kurang lebihnya, termasuk typo-nya, saya juga mohon maaf. Tetap berkarya, karena siapa yang memegang media massa, dia akan memegang dunia. Kita menciptakan perubahan melalui tulisan, melalui literasi yang luas. Terima kasih Mbak Wit, tetap berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nia yang telah memaparkan materi. Untuk peserta, mohon diklik tepuk tangan untuk Mbak Nia. Sekarang saya dirubang dulu nih. Oke, pamit dulu. Terima kasih. Ya. Monggo, terima kasih Mbak Nia. Baik, peserta MPL 2020 yang saya hormati, setelah berakhirnya pemaparan materi feature writing, setelah ini adalah istirahat singkat, yaitu panjenengan diberi waktu untuk melaksanakan ibadah sholat asar, dan nanti kita akan kembali lagi pukul 16:05 yang akan dilanjutkan materi berikutnya dan akan dimoderatori oleh Mas Ikhwan Sumaryadi. Saya selaku moderator pada sesi keempat ini, mohon maaf bila mana ada salah kata dalam penyampaian, bila mana kurang berkenan, tadi ada kendala teknis sedikit. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Tetaplah menulislah yang baik, karena tulisan kita abadi, meskipun kelak kita akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.